bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Muliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus menggunakan waktu 40 hari untuk menampakkan diri kepada para murid-Nya, kepada orang-orang yang dikasihinya. Penampakan Tuhan ini mau meneguhkan para murid supaya berani dalam menjalankan tugas perutusan yang dipercayakan kepada mereka. Dalam bacaan pertama yang baru saja tadi kita dengar, Lukas memberi kesaksian bahwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus sendiri menyiapkan para murid-Nya untuk mewartakan Injil. Dan pewartaan para murid ini akan didengar sampai ke ujung dunia dan berlangsung sampai akhir zaman. Dalam bacaan yang kedua, surat Paulus kepada jemaat di Efesus, kita semua diingatkan oleh Paulus akan anugerah, yakni Roh Kudus, yang akan diberikan oleh Yesus bagi gereja-Nya. Paulus juga mengingatkan jemaat di Efesus tentang tugas istimewa ini untuk mengikat tali persekutuan, membangun hidup persekutuan, dan perdamaian dalam kehidupan ini. Dan dalam Injil yang baru saja kita dengar tadi, Yesus memerintahkan para murid-murid-Nya untuk pergi ke seluruh dunia, mewartakan Injil. Selain memerintahkan untuk mewartakan,
Yesus juga menganugerahkan kepada mereka kuasa untuk mengajar, mewartakan, menyembuhkan orang-orang sakit di dalam nama Yesus sendiri. Dan Yesus mengingatkan kepada para murid bahwa ia tetap menyertai mereka. Menyertai perjalanan para murid dalam mewartakan karya kasih Allah ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, melalui kenaikan Yesus ke surga, karya kasih penebusan Allah mengalami masa baru, di mana peran murid Yesus yang begitu besar diperjuangkan. Peran murid yang luar biasa ini untuk melakukan tugas perutusan yang dipercayakan Yesus, yakni mewartakan Injil. Dengan ini karya keselamatan diperuntukkan bagi semua manusia, mereka yang percaya kepada Yesus. Untuk melakukan tugas perutusan ini, Yesus menyertai para muridnya dengan karunia Roh Kudus yang dijanjikan Bapa. Maka tugas gereja, tugas sebagai jemaat atau tubuh Kristus adalah mewartakan Injil kabar sukacita itu tanpa henti. Dan itulah perjuangan hidup kita sebagai orang beriman. Kalau kita masih menjadi penonton dalam hidup beriman akan Yesus Kristus, maka pengalaman kenaikan dalam hidup kita juga tidak terjadi. Kenaikan Yesus mendorong kita untuk terlibat, untuk membangun kesaksian hidup yang benar dan baik, yang didasari akan iman Yesus Kristus dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dengan merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita sungguh kembali diingatkan akan keyakinan dan kesadaran kita sebagai murid Yesus sejati. Kita harus percaya dan yakin bahwa diri kita dikasihi oleh Allah dan sungguh diselamatkan oleh Yesus Kristus yang menyertai perjalanan kehidupan ini. Yesus memang tidak tampak lagi, namun ia tetap hadir dengan roh-Nya di tengah-tengah kita. Ia hadir dalam sakramen-sakramen yang kita rayakan, dan ia pun hadir dalam diri kita masing-masing dengan karunia pembaptisan yang sudah kita terima. Tuntutan dari diri kita sebagai jawaban atas kasih Allah ini, yaitu harus mau mendengarkan dan melaksanakan perintah yang diberikan Yesus kepada para murid dan kepada kita semua. Maka di sini yang sungguh dibutuhkan adalah kesiapsediaan dan kesetiaan dalam melakukan semua perintahnya. Itulah yang diperjuangkan oleh para murid dengan perintah untuk mewartakan karya kasih Allah itu diperjuangkan para murid hingga saat ini kita mengalaminya. Namun juga kita harus memeriksa diri, menyadari kembali jati diri kita sebagai murid Yesus, sebagai seorang Kristiani. Apakah diri saya, kita, sudah meyakini bahwa Yesus Kristus tetap menyertai kita dalam kehidupan ini? Apakah kita sudah hidup benar sesuai dengan kehendak Allah? Dan apakah kita sudah menjadi utusannya, saksinya, yang berguna bagi Allah dan sesama? Ataukah kita masih menjadi penonton akan kesaksian sesama dalam kehidupan ini? Dalam hidup kita sebagai murid Yesus, kita harus melaksanakan tugas sebagai seorang saksi
sesuai dengan keadaan, karya hidup, kedudukan, dan juga kemampuan yang kita miliki. Kesaksian hidup kita ini juga harus terwujud dalam sikap, perbuatan, kata hidup kita sekalian. Kenaikan Yesus ke surga menuntut kita untuk terlibat, bukan berdiam diri. Di sanalah kenaikan punya arti dan makna untuk hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,